Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah Kamis 28 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita adalah darah perjanjian. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 14 ayat 23 sampai dengan ke-24. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kesetiaan dan harga daripada kesetiaan, sehingga kami boleh belajar apa yang sudah dilakukan oleh Kristus yang setia kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang setia, maka berarti adalah sebuah konsistensi sikap yang tidak pernah akan meninggalkan, yang selalu akan bersama dalam keadaan apapun juga. Dalam suka, dalam duka, dan itu terjadi dan terucap khususnya di dalam pemberkatan pernikahan. Aku akan setia kepada engkau, mencintai engkau dalam segala keadaan, dalam suka, duka, sedih, ataupun senang, sehat ataupun sakit, kaya atau miskin. Itu adalah sebuah perjanjian. Itu adalah sebuah kesetiaan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Dia memberikan sebuah perjanjian darah, dan janji itu diucapkan yang pertama kali adalah kepada dirinya sendiri, bukan diucapkan kepada kita. Di dalam komitmen dan kasihnya Kristus, bagaimana berjanji dalam dirinya untuk bisa mengasihi, mencintai, memberikan dirinya mati di atas salib untuk kita semua. Sehingga peristiwa tentang perjamuan malam terakhir sebelum Yesus mengalami penyaliban, kematian sampai kepada kebangkitannya, itu dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan apa yang dikatakan pada ayat yang ke-23 dan ke-24? Apa yang firman Tuhan katakan pada bagian ini? Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang. Darah perjanjian yang telah ditumpahkan untuk banyak orang. Dalam terjemahan sesungguhnya, darah perjanjian yang diterjemahkan untuk semua umat manusia. Yang terjadi di masa lalu, yang terlahir sekarang, dan manusia akan datang. Jadi artinya darah perjanjian yang diberikan oleh Kristus kepada umat manusia tanpa terkecuali siapapun diri kita, apapun status kita, apapun kondisi sosial kita, apapun jabatan kita, semuanya mendapatkan pertumpahan darah di dalam Kristus Yesus sebagai sebuah darah perjanjian. Artinya, kalau setiap manusia itu merespon tentang darah perjanjian yang sudah ditumpahkan oleh Kristus, setiap orang bisa menjadi anaknya, setiap orang bisa mendapatkan penebusan, setiap orang bisa mendapatkan keselamatan. Itu yang disebut dengan darah perjanjian. Dan sewaktu Yesus menyatakan sebuah janji yang ditumpahkan dalam bentuk cawan, dan tentu pada saat itu adalah anggur yang kebetulan warnanya mirip merah, sehingga itu adalah sebuah analogi yang paling cepat dan tepat dan cocok untuk menjelaskan menumpahkan darah untuk setiap kita semua. Sahabat seperjalanan, darah perjanjian. Kalau sudah perjanjian sudah ditulis dengan darah, artinya itu perjanjian itu terus berlaku sampai kematian memisahkan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Itu yang disebut dengan darah perjanjian atau perjanjian melalui darah. Dan benar apa yang dilakukan oleh Yesus. Tatkala Yesus berkata, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau, aku akan menyelamatkan engkau, aku akan menebuskan engkau. Itu betul-betul termaterai melalui darah. Yaitu bagaimana? Yaitu Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semua, tanpa terkecuali sebagaimana penjelasan sebelumnya. Tanpa membedakan siapapun kita. Apakah kita orang yang cukup baik hidupnya, atau orang yang rusak-rusakan hidupnya. Karena di hadapan Allah tidak ada manusia yang benar. Kitab Roma berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua telah kehilangan kemuliaan Allah dalam komitmen dan cinta kasihnya Kristus kepada kita dan perjanjian kepada dirinya sendiri. Bahwa aku akan memberikan diriku sepenuh-penuhnya kepada banyak orang, terjemahan lain, kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena tidak ada seorang pun yang bisa selamat dengan usahanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa ditebus karena kebaikannya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Sahabat seperjalanan, ini masa-masa sengsara. Kamis Putih, yang disebut dengan Kamis Putih, disebut itu adalah perjamuan malam terakhir. Dan bagaimana Yesus kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Setelah itu, proses bagaimana Yesus tatkala di Getsemani, itu ditangkap untuk disalibkan. Sahabat seperjalanan, ini sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Bagaimana Allah mencintai kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Allah mengasihi kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada sebuah perjanjian yang sedemikian sempurna selain apa yang dilakukan oleh Kristus dalam setiap kehidupan kita. Kristus yang adalah Allah mengosongkan dirinya. Jadi darah perjanjian ini adalah melepas semua hak-hak pribadinya sepenuhnya demi kepentingan kita. Itu yang disebut dengan kenosis. Yesus mengosongkan diri dalam rangka setiap kita masing-masing mengalami sebuah penyelamatan di dalam kasih, kemurahan, kuasa, dan darah Yesus yang tercurah, yang tertumpah. Yesus berjanji, tatkala sebelum darahnya dikucurkan, itu janji dirinya, aku akan setia sampai kepada salib. Sehingga proses bagaimana penebusan manusia, kesempurnaan membuka jalan untuk setiap orang yang bisa datang kepada Tuhan. Setiap orang mengalami penebusan, setiap orang bisa datang ke rumah Bapa di surga suatu hari kelak nanti. Itu benar-benar terjadi, itu benar-benar terwujud, dan itu benar-benar dilakukan. Lalu apa respon kita dalam suasana Jumat Agung ini? Khususnya hari ini adalah hari Kamis. Apa respon kita? Kalau Allah sudah melakukan perjanjian darah kepada dirinya sendiri, Tuhan pun meminta kita untuk setia. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu ayat yang tercatat dalam kitab Wahyu. Maka siogianya tatkala seseorang itu sudah melakukan perjanjian. Tatkala Yesus berjanji kepada dirinya sendiri dan kita mengalami penebusan. Apakah kita berjanji kepada Kristus bahwa aku akan setia di dalam segala keadaan mengikuti engkau. Aku tidak akan berpaling. Aku tidak akan menduakan Tuhan. Imanku, percayaku hanya kepada engkau satu-satunya. Allah di dalam diri Kristus yang sudah memberikan semua yang terbaik melalui pertumpahan darahnya untuk semua orang tanpa terkecuali. Tatkala kita kemudian setelah mengalami penebusan, lalu bagaimana kehidupan kita? Apakah kita mau menumpahkan darah untuk kemuliaan Allah? Atau jangan-jangan kitalah yang menumpahkan darah orang-orang lain? Seseorang yang bertekad setia sampai mati, dia akan memberikan dirinya untuk membawa kebaikan kepada semua orang yang ada dalam dunia ini. Tetapi tatkala seseorang yang tidak berani mengeluarkan hal-hal yang terbaik dalam dirinya, tetapi yang terburuk, maka yang terjadi dia bukan menumpahkan darahnya, tetapi dia menumpahkan darah-darah orang lain. Dia merugikan orang lain. Dia membuat orang lain hidup dalam kesengsaraan, dalam kependeritaan, di dalam kerugian. Ingatlah sahabat perjalanan, darah perjanjian di dalam diri Kristus Yesus melampangkan bagaimana kesetiaan Kristus mencintai kepada kita. Dan kita dipanggil untuk setia mengikut Dia dengan cara hidup memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.